Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go God. Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go God. Hallelujah, 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 hallelujah. Shalom adik-adik sekolah minggu. Jumpa lagi dengan Kak Tere. Hari ini kita kembali beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Gimana kabarnya yang lagi masih di rumah? Kakak harap semuanya dalam keadaan sukacita dan sehat, sehingga kita dapat berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi. Karena hari ini kita mau bersukacita memuji nama Tuhan, mari kita angkat satu pujian dengan berjudul Bersuka di Dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, marilah bersuka. Oke adik-adik, kita tahu kita selama ini mempunyai satu sobat yang paling setia. Ada yang tahu itu siapa? Iya benar, satu sobat kita yaitu Yesus. Nah sekarang kita mau angkat pujian, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah
Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Sikap yang baik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, atas berkat-Mu hari ini, Engkau boleh membangunkan kami dan kami boleh mengikuti ibadah-Mu. Ya Bapa, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, agar kami boleh mengikutinya dengan fokus ya Tuhan, dan apa yang disampaikan nanti di firman-Mu ya Bapa, boleh kami gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, amin. Adik-adik, masih dalam keadaan sukacita? Iya, kakak harap kita semua masih happy untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang kita masih mau nyanyi lagi, tapi lagu berikut dinyanyikan dalam bahasa Inggris ya adik-adik. Oke, sama-sama kita menyanyikan lagu Everybody Everywhere. Baik adik-adik, seperti biasanya kita telah diberikan ayat hafalan yang harus kita hafal dalam seminggu. Dan minggu lalu kita diberikan ayat hafalan oleh Kak Nela. Ayat hafalan minggu lalu diambil dari 1 Petrus 3 ayat 12. Kita ucapkan bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3 ya. 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Adik-adik, sebelum kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, kita masih bernyanyi lagi dengan judul Hai Anak-anak disambung dengan Anak Sekolah Minggu. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Karena haruslah demikian, Efesus 6
kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli, kita ambil sikap yang baik, sama-sama kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Baiklah anak abang, apa kabar hari ini? Kiranya kita semua kabar baik ya. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih berdoa. Ayo ambil sikap berdoanya, lipat tangannya, tunduk kepalanya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sampai saat ini yang memberikan kami nafas kehidupannya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami ingin memulai firman kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam nama-Mu. Amin. Oke, anak-anak abang, adik-adik abang sekalian, ayo kita buka Alkitab kita, yaitu yang diambil dari Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Yuk, udah dibuka adik-adik abang di rumah? Nah, abang bacakan ya. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, itu adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Di sini Paulus mengingatkan kita bagaimana kita bertanggung jawab, dan juga Paulus menekankan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Di sini Paulus mengingatkan ada dua hal, yaitu yang pertama taat dan juga hormat. Pada ayat 1 di sini dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Wajib kita laksanakan dan wajib kita taati. Taat di sini tahu adik-adik, yaitu artinya mendengarkan, mengikuti, memperhatikan, melakukan, dan menghidupi. Tahu tadi adik-adik apa itu arti taat? Ayo, yaitu mendengarkan, mengikuti,
memperhatikan, melakukan, dan menghidupi. Setiap anak harus mau mendengarkan dan melakukan perintah orang tuanya. Pada ayat kedua, di sini Paulus mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Pasti adik-adik ingat nggak? Tita keberapa itu? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Yaitu tita kelima, ya betul. Dan Keluaran 20 ayat 12. Apa di situ dikatakan? Ialah hormatilah ayah dan ibumu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, bagaimana kita menghormati orang tua kita? Menghormati orang tua bisa dilihat dari perkataan, ucapan yang sopan, serta terlihat dari menghidupi nasihat, didikan, dan ajaran mereka. Menghidupi nasihat dalam arti seperti ini. Apapun yang dikatakan orang tua kita, sebagai anak Kristen, kita harus mematuhi nasihatnya. Apa yang dikatakan, kita tetap mematuhi. Apa yang dikatakan, kita menghormati keputusan orang tua. Nah, dari yang kedua hal yang dikatakan oleh Paulus tadi, yaitu untuk memberitahu kita bahwa anak yang taat dan hormat kepada orang tua, ia berhak untuk menikmati hidup yang bahagia dan berhak memiliki umur yang panjang di bumi ini. Nah, pada saat pandemi seperti ini, kita sudah lebih banyak berdiam diri di rumah. Apa sih yang menjadi tanggung jawab kita di tengah-tengah keluarga Kristen pada saat pandemi seperti ini? Apakah kita sudah melakukan tanggung jawab itu? Nah, pasti kalau di rumah aktivitas orang tua juga kan pasti bertambah nih. Di saat kita diberikan tugas, pasti kita didampingin juga. Sehingga aktivitas orang tua kita semakin bertambah. Dan juga pada saat seperti ini juga, pandemi seperti ini, mungkin adik-adik banyak main handphone, main gadget. Sehingga apa yang terjadi? Kita tidak mengindahkan nasihat mereka. Di saat dipanggil, rupanya adik-adik sekalian menjawab dengan nada tidak sopan kepada orang tua kita, dengan nada tinggi. Sehingga pada saat seperti ini juga, pandemi seperti ini, karena kita sudah kebanyakan main gadget, main game, kebersamaan dengan orang tua kita itu pasti berkurang. Nah, ayo di sini, ayo kita mengamati video yang abang berikan. Ayu, coba kesini sebentar. Sebentar, Bu. Aku lagi asik-asikan main game nih. Ih, si ibu manggil-manggil terus. Malas lah aku. Kenapa, Bu? Kok panggil-panggil aku sih? Tolong bantu ibu keluarin baju-baju dalam koper itu, terus susun di dalam lemari ya, Nak. Ih, si ibu. Aku malas banget loh nyuruh-nyuruh aku terus. Kenapa gak ibu sendiri yang beresin bajunya? Ibu lagi capek banget loh, Nak. Kan ibu baru pulang. Kamu sebagai anak itu seharusnya nurut kata orang tua, bukan malah melawan kayak gini. Ih, aku malas. Aku gak mau. Ayu, kamu kenapa sih? Tadi disuruh sama ibu, kamu gak mau. Terus kamu asik-asikan main game sepanjang hari. Sekarang juga kamu berhenti main game lalu belajar ya. Ah, aku gak mau. Bapak sama ibu sama aja. Sama-sama nyebelin. Jaga ucapan kamu ya, Nak. Jangan asal ngomong.
ibu sama bapak adalah orang tua kamu, nak. Jadi, kamu harus menghargai dan menghormati bapak sama ibu, bukan malah ngelawan kayak gini, nak. Is, aku malas dengerin kata-kata bapak. Yuk, ayo, aku di sini, keluar dong. Iya, tunggu sebentar. Kamu rupanya Debbie. Udah dari tadi ya? Iya, aku udah dari tadi di sini. Ayo, sampai aku dengar semua percakapan kamu dan bapak kamu. Oh, gitu ya? Yuk, kenapa sih kamu tuh suka banget ngelawan sama ibu sama bapak kamu? Biarin aja, emangnya kenapa? Gak boleh loh, Yuk, dosa loh. Kamu harus tahu loh, Yuk, bahwa menghormati bapak dan ibu merupakan salah satu perintah dari Tuhan. Anak berumur berapapun harus menghormati orang tua mereka tanpa memandang orang tua itu layak dihormati atau tidak. Ih, sok tahu kamu Debbie. Yuk, aku nih sahabat kamu, Yuk. Aku peduli banget sama kamu. Aku mau kamu berubah. Aku gak mau kamu melanggar perintah Tuhan. Yuk, sadar Yuk, selama ini kamu sudah terlalu banyak berbuat dosa kepada bapak dan ibu kamu. Sekarang aku sadar, Debbie, kalau selama ini aku sudah banyak berbuat dosa. Selama ini aku tidak pernah menghormati kedua orang tuaku. Aku telah melanggar perintah Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus mau memaafkanku? Tentu saja Tuhan Yesus mau memaafkanmu jika kamu benar-benar mau bertobat, Ayu. Iya, aku benar-benar mau bertobat. Aku ingin meminta maaf kepada kedua orang tuaku. Makasih ya Debbie, kamu udah ingetin aku. Sama-sama Yuk, sekarang juga kamu minta maaf kepada kedua orang tua kamu ya. Hei, maaf ya Bu, kalau selama ini aku sudah menyakiti hati Ibu. Syukurlah nak, kamu sudah sadar atas semua kesalahan kamu. Ibu sudah maafin kamu nak. Makasih Ibu. Bapak, aku juga mau minta maaf sama Bapak. Maafin kesalahan-kesalahan aku selama ini. Iya nak, bapak maafin kamu. Bapak senang banget kamu udah mau berubah. Makasih Bapak. Nah, adik-adik sudah melihat videonya kan? Apa yang terjadi kepada anaknya terhadap orang tuanya? Dinasehati ayahnya, melawan. Dinasehati ibunya, begitu juga tetap melawan. Apakah itu disebut sebagai anak Kristen? Nah, untuk itu adik-adik abang sekalian, sebagai keluarga Kristen, kita harus mendengarkan nasihat orang tua kita. Asal adik tahu, orang tua adalah sebagai wakil Tuhan untuk mengasihi, memelihara, dan juga memperhatikan kita. Untuk itu adik abang sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Hormati taatilah orang tuamu selagi masih hidup. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, ayat hafalan kita, ayo adik-adik dibuka Alkitabnya. Ayat hafalan kita diambil dari Amsal 6 ayat 20. Sudah dapat adik-adik sekalian? Abang bacakan ya. Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyanyiakan ajaran ibumu. Sebelum kita tutup firman Tuhan kita ini, ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sampai saat ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu hidup dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga Tuhan, berkatilah kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan juga limpahlah rezeki. Dan juga kepada anak-anak-Mu ini, berikanlah hikmat yang daripada-Mu. Biar kami selalu taat dan juga hormat kepada orang tua kami, terlebih di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bang Endi. Semoga kita bisa taat dan hormat kepada orang tua kita. Dan semoga kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Bang Endi. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Kita angkat satu pujian, beri syukur. Marilah kita mendoakan persembahan kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami mempersembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu, karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu dengan nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Oke adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Selamat hari Minggu, Shalom.